Ya, limit fungsi ini pembahasannya kita hari ini ya anak-anak ya. Limit fungsi dari kata limit. Limit ini artinya adalah batas ya. Dua hal yang saling berbatasan itu berarti berdekatan ya. Nah, notasi limit itu bisa ditulis seperti ini anak-anak. Limit x mendekati c fx, sorry ini c ya, itu sama dengan L. Itu notasinya. Artinya ya, atau definisinya, ketika X ini dekat dengan C, maka Fx dekat dengan L, gitu ya. Itu definisinya. Nah, cara membacanya atau dibaca notasi ini, jika dibaca itu dibacanya limit fx ya, ketika x mendekati c adalah L. Ya. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai eksistensi limit fungsi. Nah, eksistensi itu artinya adalah keberadaan ya. Keberadaan limit fungsi atau limit fungsinya ada atau tidak ya. Ada atau tidak. Itu. Itu maksudnya eksistensi limit fungsi. Eksistensi limit fungsi ini bisa ditentukan dengan dua cara anak-anak. Dengan tabel, bisa juga dengan gambar, gitu ya. Nah, dari dua langkah ini kita bisa menentukan atau membuktikan bahwa limit kanan itu sama dengan limit kiri ya, x mendekati c pangkat min, seperti itu. Jika kedua nilai limit ini sama, berarti limitnya itu adalah ada ya. Jika ini terjadi, maka nilai limitnya itu ada, gitu ya. Oke. Nah, untuk membuktikan eksistensi limit ini, kita bahas dengan cara tabel dulu anak-anak ya. Sebentar, saya buatkan dulu tabelnya. Nah, apabila ada fx ya, jika fx suatu fungsi ini sama dengan x dikurangi 3. Nah, kalau kita lihat tabelnya itu seperti ini. Nah,
fx ya. Kalau x-nya 4, fx-nya 3. Kalau x-nya 4,5, fx-nya 1,5. Kalau x-nya 4,99, ini jadinya 1,99 f-nya. X-nya 4999, ini y-nya itu adalah 1,999 gitu ya. Ini dan seterusnya. Nah, nanti kita cari tahu dia ini mendekat kemana. Ini titik-titik ya. Selanjutnya 5,001, 2,001, 5,01, selanjutnya 2,01, terus 5,5, selanjutnya 2,5 ya. Satu lagi adalah 6, ini bawahnya 3. Oke, kalau saya buatkan tabelnya anak-anak seperti ini ya nilainya. Oke, ini saya buatin tabelnya. Nah, sekarang coba diperhatikan anak-anak ya. Syarat suatu limit fungsi ya dikatakan ada. Syarat suatu limit fungsi nilainya ada, itu limit kiri, ini limit kiri nak ya. Limit kiri itu harus sama aja dengan limit kanan. Seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud sebagai limit limit kiri? Yang dimaksud sebagai limit kiri itu dari sini ke sini nak ya. Dari sini ke sini kamu lihat, dari 4 ke kanan itu bagaimana dia atau menuju suatu angka berapa anak-anak? 4, 4,5, 4,99, 4,999 itu menuju angka 5 ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi tabel yang X ya, baris yang X. Dari sini ke sini itu anak-anak ya, itu mendekat ke mana dia? Sama, mendekat ke 5 juga ya. Nah, karena dari 4 ke 44,99 ini dia membesar dan dia bergerak dari kiri ke kanan, itu disebut limit kiri ya. Sedangkan yang dari 6 sampai 5,01 ini ya, dia bergerak dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri gitu. Itu dia semakin mengecil. Nah, makanya disebut sebagai limit kanan gitu anak-anak ya. Ini saya kasih kurung dulu, membesar. Kalau yang ini mengecil gitu ya. Nah, kita tentukan limit kiri dulu. Limit kirinya berarti dia bergerak dari kiri ke kanan, atau dia bergerak dari kecil membesar gitu ya. Nah, limit kiri itu X-nya mendekati 5. Jadinya kita tulis limit X mendekati 5 min ya. Ini limit kiri. Nilai fx-nya tulis fx saja di sini. Gitu ya. Nah, ketika x-nya mendekati 5 dari kiri, kita lihat fx-nya ini mendekati ke arah mana nak?
kalau dari kiri ke kanan 3, 1,1, 1,99, 1,99. Dia mendekati ke 2. Nah, berarti ini bisa kita tulis sama dengan jadinya 2. Kita anak-anak ya. Sekali lagi, ini adalah limit kiri. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita perhatikan limit kanannya, ya, kita bisa tulis biar kalian gak bingung ya, saya tulisnya di sebelah kanan aja. Oke, kita tulis di sini ya, limit kanan. Nah, kita lihat nih, dari limit kanan itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu berarti mengecil dia. Nah, sudah kita jawab bahwa pas dia tadi mengecil, dia itu menuju ke 5. Berarti bisa ditulis limit X menuju ke 5. Karena dia limit kanan, jadinya 5 plus. Ini tulis fx gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nilai fx-nya dari kanan ke kiri. Nah, dia ini menuju ke arah apa? Dari kanan ke kiri 3, kemudian 2,5, 2,01, 2,001. Dia menuju arah ke 2. Itu nak ya. Berarti bisa kita tulis bahwa limit kanannya itu juga sama dengan 2. Nah, karena limit kiri itu sama dengan limit kanan ya, maka limit X mendekati 5 itu sama dengan, bisa kamu tulis sebagai 2. Itu anak-anak ya. Tuh, ini udah jawabannya gitu. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fx, sini tulis fx dulu ya, maka limit fx ketika x mendekati berapa? 5. Ini saya hapus dulu. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fx ketika x mendekati 5 adalah 2. Atau bisa dinotasikan dengan limit x mendekati 5 dari fx itu sama dengan 2. Bisa dikatakan seperti itu. Tonton ya. Itu dengan menentukan eksistensi limit fungsi dengan menggunakan pendekatan tabel ya. Oke, sekian dulu, kita lanjutkan ke video selanjutnya anak-anak.